Nah bro, gue mau mulai dengan satu tamparan halus tapi nyaring. Hidup lo tuh bukan keras. Yang keras itu kepala lo sendiri yang masih maksa dunia nurut sama maunya ego. Lu pernah gak sih ngerasa udah usaha mati-matian, kerja jungkir balik, mikir sampai kepala panas kayak setrika kosan. Tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Stagnan, muter di lingkaran yang sama, kayak hamster di roda kehidupan, lari kenceng tapi gak kemana-mana. Sebenarnya yang lagi lu hadapin itu bukan masalah kerja keras atau kurangnya peluang, tapi ada sesuatu yang lebih halus, lebih licin, dan sering banget gak disadarin. Energi lu gak selaras sama apa yang lu kejar. Ibarat lu lagi nyetel radio, frekuensinya beda dikit aja. Yang keluar bukan lagu yang lu mau, tapi suara kresek-kresek gak jelas yang bikin emosi naik turun kayak harga cabe. Dalam ajaran leluhur ada satu bisikan tua yang sering dianggap sepele. Urip iku sawang sinawang, nanging luwih jero maneh, urip iku gumantung geter batin. Hidup itu bukan soal apa yang kelihatan, tapi getaran batin yang lo bawa setiap detik. Dan lucunya, manusia modern malah sibuk poles tampilan luar, tapi dalamnya berantakan kayak gudang tanpa lampu. Jadi gini lur, lo boleh punya mimpi gede, pengen kaya, pengen hidup tenang, pengen dihargai. Tapi kalau energi lo masih penuh ketakutan, iri, overthinking, dan haus validasi, ya semesta bakal ngasih versi realita yang sesuai sama itu. Bukan karena semesta jahat, tapi karena dia konsisten. Jauh lebih konsisten daripada niat lo, yang sering berubah tiap mood swing. Gue kasih kata-kata sakral channel hukum semesta, catat baik-baik. Yang lo tarik dalam hidup ini bukan apa yang lo mau, tapi siapa diri lo saat lo menginginkannya. Nah, kena nggak tuh? Realita hari ini makin brutal, bro. Orang kelihatan sukses di sosial media, flexing sana-sini. Tapi dalamnya kosong, gelisah, bahkan takut kehilangan semuanya. Kenapa? Karena mereka dapat sesuatu tanpa energi yang selaras. Akhirnya hidupnya kayak bangunan tanpa pondasi. Kelihatan megah tapi rapuh kena gempa. Sedikit langsung retak. Topik ini bukan sekadar motivasi receh atau kata-kata manis biar lo ngerasa better sebentar, terus balik lagi ke pola lama. Ini soal kejiwaan lo, finansial lo, hubungan lo, bahkan arah hidup lo ke depan. Kalau lo salah di sini, efeknya bukan cuma capek hari ini, tapi bisa kebawa bertahun-tahun tanpa lo sadar. Dan gue mau bilang makasih dengan cara yang agak absurd ya. Buat lo yang udah share video-video kayak gini ke grup keluarga, ke tongkrongan, bahkan ke grup yang isinya cuman jualan sama hoax, lo itu kayak agen rahasia yang nyelipin kesadaran di tengah keramaian yang gak sadar. Gokil sih, serius. Video ini bakal panjang, dalam, dan mungkin bikin lo ngerasa, anjir kok gua banget. Jadi santai aja, cari posisi enak. Pakai headset kalau bisa biar lebih nancep ke kepala sama dada lo. Karena ini bukan sekadar didengar, tapi perlu dirasain. Dan ingat yang bakal kita bahas ini bukan buat semua orang, cuman buat yang siap jujur sama dirinya sendiri. Karena kalau lo masih pengen hidup di ilusi nyaman, mending stop di sini. Tapi kalau lo siap ngebongkar diri lo sendiri, kita lanjut pelan-pelan. Nah jadi gini bro, tujuan kita ngobrol sedalam ini bukan biar lo kelihatan spiritual atau sok paham energi, tapi supaya hidup lo nggak terus-terusan jadi korban dari pola yang lo sendiri pelihara tanpa sadar. Sebenarnya, banyak orang gagal, bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak ngerti kenapa mereka selalu muter di titik yang sama. Kayak lo lagi main game tapi nggak pernah naik level, bukan karena gamenya susah, tapi karena lo nggak sadar lo lagi ulang stage yang sama dengan cara yang sama. Tujuan utama dari pembahasan ini sederhana tapi berat dijalanin. Bikin lo sadar bahwa perubahan hidup itu bukan dimulai dari luar, bukan dari uang dulu, bukan dari relasi dulu, tapi dari penyelarasan energi dalam diri lo. Karena selama dalamnya masih kacau, apapun yang lo bangun di luar itu cuma sementara. Ibarat lo ngecat tembok retak tanpa benerin fondasinya. Kelihatan bagus sebentar, habis itu retak lagi. Bahkan lebih parah. Ini alasan kenapa ini penting banget, karena dunia sekarang tuh bergerak makin cepat. Tapi,
kesadaran manusia banyak yang masih jalan di tempat. Orang kejar uang, kejar validasi, kejar status, tapi nggak pernah berhenti buat nanya, gue ini sebenarnya lagi selaras atau lagi maksa? Dan di titik itu, tanpa lo sadar lo mulai capek sendiri, ngerasa hidup nggak adil. Padahal sebenarnya lo lagi melawan arus yang nggak kelihatan. Konsekuensinya kalau lo cuekin hal ini tuh nggak main-main, Lur. Lo bakal terus ngerasa kurang, meskipun udah dapet sesuatu. Lo bakal gampang iri, gampang cemas, gampang ngerasa tertinggal. Bahkan yang lebih halus, lo bisa kehilangan arah hidup tapi nggak sadar, kayak jalan jauh tapi nggak tahu mau kemana. Dan itu lebih bahaya daripada gagal, karena lo nggak tahu apa yang harus dibenerin. Dalam ajaran Islam ada satu pengingat yang dalam banget. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Nah, ini bukan cuma soal akhlak atau ibadah, tapi juga soal kondisi batin, pola pikir, dan energi yang lo pancarkan setiap hari. Jadi jangan heran kalau hidup lo gitu-gitu aja. Mungkin bukan karena dunia yang pelit, tapi karena lo belum berubah dari dalam. Makanya gue bilang jangan skip video ini, serius. Bukan karena gue butuh lo nonton lama-lama, tapi karena potongan informasi di sini tuh nyambung satu sama lain. Kalau lo lompat-lompat, lo cuma dapet permukaan, bukan inti. Dan inti itulah yang bisa ngerubah cara lo lihat hidup secara keseluruhan. Bayangin lo lagi nyusun puzzle, kalau lo cuma ambil 1-2 bagian terus berhenti, lo nggak bakal pernah lihat gambaran utuhnya. Sama kayak ini, kalau lo cuma denger setengah, lo bakal salah paham, bahkan bisa ngerasa ini cuma teori kosong. Padahal kalau lo ikutin alurnya, pelan-pelan lo bakal mulai nyambungin sendiri kejadian-kejadian di hidup lo yang selama ini terasa random. Jadi, posisiin diri lo bukan sebagai penonton, tapi sebagai orang yang lagi bercermin. Dengerin dengan jujur, tanpa defensif, tanpa nyalahin keadaan. Karena di titik itu, perubahan mulai punya celah buat masuk. Sedikit catatan ya bro, semua yang dibahas di sini sifatnya edukasi umum. Bukan kebenaran mutlak yang harus lo telan mentah-mentah. Setiap orang punya kondisi hidup yang beda, jadi ambil yang relevan, buang yang nggak cocok, tapi jangan buru-buru nolak sebelum lo pahami. Dan satu lagi, jangan berharap hidup lo berubah cuman karena nonton ini. Perubahan itu tetap butuh aksi, tapi tanpa pemahaman yang benar, aksi lo cuma bakal jadi gerakan tanpa arah. Capek ya, hasil nihil. Kalau lo masih di sini, berarti ada bagian dari diri lo yang lagi nyari jawaban. Dan itu sinyal bagus. Nah bro, sekarang kita masuk ke lapisan yang biasanya bikin orang mulai gelisah. Karena di sini lo nggak cuma diajak mikir, tapi dipaksa ngelihat sejarah panjang kenapa manusia bisa nyasar dari dirinya sendiri. Jadi gini, dari zaman nenek moyang kita, jauh sebelum kata healing jadi tren dan kopi mahal, jadi simbol kesadaran palsu, manusia tuh hidupnya selaras sama ritme alam. Mereka nggak kenal overthinking kayak sekarang. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka ngerti posisi dirinya di semesta. Leluhur kita punya satu prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi dalam banget. Yen batinmu resik, dalanmu bakal kebukak dewe. Kalau batin lo bersih, jalan hidup lo bakal kebuka sendiri tanpa lo paksa. Ini bukan mistis murahan. Ini soal sinkronisasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Mereka hidup nggak buru-buru, tapi tepat. Nggak banyak gaya, tapi kena sasaran. Dan lucunya, di era sekarang, justru yang kebalik, semua serba cepat. Tapi makin banyak yang salah arah. Secara sains modern, hal ini mulai kebukti pelan-pelan. Dalam dunia neuroplasticity, atau kelenturan otak, dijelasin bahwa otak lo itu bisa berubah sesuai pola pikir yang lo ulang terus-menerus. Jadi kalau tiap hari lo isi kepala lo dengan kecemasan, kekurangan, dan ketakutan, otak lo literally nge-wire dirinya buat hidup dalam mode itu. Lo bukan cuma ngerasa susah, tapi lo jadi terbiasa hidup dalam kesusahan. Gila kan? Belum lagi kalau kita tarik ke psikologi, ada konsep yang namanya self-fulfilling prophecy, atau ramalan yang lo wujudin sendiri. Lo takut gagal, lo ragu, lo ngerasa nggak cukup. Akhirnya tindakan lo setengah-setengah, hasilnya zonk dan boom.
Ketakutan lo kejadian. Padahal bukan karena takdir jahat, tapi karena energi lo dari awal udah nggak sinkron sama hasil yang lo mau. Dalam stoikisme, filosofi kuno dari barat, tokoh kayak Marcus Aurelius pernah bilang kurang lebih begini. Hidup lo itu dibentuk dari pikiran lo sendiri. Kalau pikiran lo kacau, ya hidup lo bakal ngikut kacau. Tapi kalau pikiran lo jernih, stabil, dan gak reaktif, hidup lo pun bakal lebih terkendali. Ini nyambung banget sama konsep energi yang kita bahas. Karena pikiran itu bukan cuma sesuatu yang lewat, tapi punya getaran yang ngaruh ke cara lo ngerespon dunia. Dan sekarang kita tarik ke dunia yang lebih modern lagi. Ekonomi dan sosial. Lu perhatiin gak kenapa ada orang yang kelihatan santai tapi duit ngalir terus? Sementara yang lain kerja keras kayak kuda, tapi hasilnya segitu-segitu aja. Banyak yang bilang itu privilege, koneksi, atau hoki. Iya, itu faktor, tapi ada faktor lain yang lebih halus, yaitu alignment atau keselarasan energi antara diri dia dan apa yang dia lakukan. Orang yang selaras itu biasanya nggak terlalu banyak drama di kepalanya. Dia tahu kapan harus gerak, kapan harus diem. Keputusannya nggak impulsif, tapi juga nggak kelamaan mikir. Dia kayak surfer yang lagi naik ombak, bukan ngelawan ombak, tapi nggunain tenaga ombak itu buat maju. Sedangkan kebanyakan orang, ya maaf ya, kayak orang berenang lawan arus sambil marah-marah kenapa capek. Dalam ajaran Islam juga ada lapisan yang sering disalahpahami, yaitu tentang tawakal. Banyak yang mikir tawakal itu pasrah tanpa usaha, padahal sebenarnya itu kondisi batin yang selaras setelah usaha maksimal. Ada kalimat yang dalam banget, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Tapi ingat, tawakal bukan alasan buat males, tapi hasil dari hati yang gak lagi panik. Dan di titik ini lo harus jujur sama diri lo sendiri. Selama ini lo hidup dalam kondisi selaras atau lagi maksa. Lo jalan karena panggilan batin atau karena tekanan sosial. Lo kerja karena sadar nilai diri lo atau karena takut dianggap gagal. Karena dampaknya tuh nyata banget bro. Kalau lo gak selaras, hidup lo bakal penuh gesekan. Hal kecil jadi ribet, keputusan jadi berat, relasi jadi penuh drama. Tapi kalau lo mulai selaras, bukan berarti hidup langsung sempurna, tapi rasanya beda. Lebih ringan, lebih jelas, dan anehnya peluang kayak datang sendiri tanpa lo kejar mati-matian. Ini bukan sihir, ini bukan hal gaib yang gak masuk akal. Ini kombinasi antara cara kerja otak, emosi, kebiasaan, dan sesuatu yang lebih dalam, yang oleh leluhur disebut sebagai getaran batin, oleh psikologi disebut pola pikir, dan oleh kita di sini, kita sebut sebagai energi. Dan percaya nggak percaya, dunia sekarang lagi pelan-pelan menuju kesadaran ini. Banyak riset, banyak praktisi, bahkan orang-orang besar mulai ngomongin hal yang dulu dianggap terlalu abstrak. Artinya apa? Artinya, lo hidup di zaman yang tepat buat bangun kesadaran ini. Tinggal lo mau atau enggak. Kalau lo masih ngerasa ini ngawang, santai, itu wajar. Karena lo lagi keluar dari cara berpikir lama yang terlalu kaku. Tapi kalau lo bertahan, pelan-pelan semuanya bakal nyambung. Nah bro, ini bagian yang biasanya bikin orang antara melek atau malah denial total. Karena kita nggak lagi ngomong teori indah, tapi ngebedah akar masalah yang selama ini diam-diam ngerusak hidup lo pelan tapi pasti. Sebenarnya, banyak orang ngerasa hidupnya berat bukan karena takdirnya kejam, tapi karena energi dalam dirinya lagi tabrakan sama arah hidup yang dia paksa. Ibarat lo pakai sepatu 2 ukuran lebih kecil, terus marah kenapa jalan jadi sakit. Ya jelas bro, bukan jalannya yang salah, tapi pilihan lo yang maksa. Akar pertama yang paling sering kejadian itu adalah konflik antara keinginan dan identitas. Lo pengen hidup tenang, tapi identitas lo masih haus validasi. Lo pengen kaya, tapi di dalam diri lo masih ada rasa takut kehilangan, takut gagal, bahkan takut dilihat beda. Jadi setiap lo maju, ada bagian dari diri lo yang narik mundur. Ini kayak gas sama rem diinjek bareng, mobilnya nggak maju, tapi mesin panas. Dan lo bingung kenapa, capek banget. Di sini berlaku hukum resonansi, yaitu lo bakal narik hal-hal yang frekuensinya mirip sama kondisi batin lo.
Kalau dalam diri lo penuh kecemasan, ya yang datang situasi yang bikin lo makin cemas. Bukan karena dunia jahat, tapi karena itu yang nyambung sama sinyal yang lo pancarin. Analoginya simple, lo nggak mungkin dapet siaran dangdut kalau radio lo masih nyetel frekuensi berita politik, kecuali lo ubah dulu gelombangnya. Akar kedua, kebocoran energi. Ini yang sering dianggap remeh tapi efeknya brutal. Lo kebanyakan mikir hal yang nggak perlu. Overthinking masa depan yang belum kejadian, nyesel masa lalu yang nggak bisa diubah, bandingin diri sama orang lain, yang bahkan lo nggak tahu realitanya. Setiap pikiran itu nyedot energi lo, dan tanpa lo sadar lo udah kelelahan sebelum bertindak. Jadi jangan heran kalau lo males, bukan karena lo pemalas, tapi karena energi lo udah habis duluan di kepala. Dalam hukum vibrasi, setiap emosi itu punya frekuensi. Rasa syukur, tenang, yakin, itu frekuensinya tinggi. Sedangkan takut, iri, marah, itu rendah. Nah masalahnya, banyak orang pengen hasil frekuensi tinggi, tapi hidupnya diisi frekuensi rendah tiap hari. Ini kayak lo nanam cabai tapi berharap panen mangga. Absurd kan? Tapi itu yang sering kejadian. Akar ketiga, lo terlalu reaktif sama dunia luar. Sedikit masalah langsung panik, sedikit kritik langsung down, sedikit gagal, langsung ngerasa hidup hancur. Padahal, dalam hukum sebab akibat atau cause and effect, setiap reaksi lo itu menciptakan konsekuensi berikutnya. Kalau lo reaktif, lo bakal bikin rantai masalah baru. Tapi kalau lo responsif, lo bisa mutusin siklus itu. Ini beda tipis tapi efeknya jauh banget. Akar keempat, lo hidup bukan dari kesadaran tapi dari autopilot. Bangun pagi, kerja, scroll, tidur, ulang lagi tanpa pernah benar-benar hadir. Lo nggak pernah beneran ngerasain hidup, cuman ngejalanin. Dan di titik ini, energi lo jadi datar, nggak punya arah. Dalam hukum tarik-menarik atau law of attraction, yang lo tarik itu bukan cuma keinginan lo, tapi juga level kesadaran lo. Kalau lo hidup setengah sadar, ya hasilnya juga setengah jadi. Akar kelima, ketidaksesuaian antara niat dan tindakan. Lu bilang pengen berubah, tapi kebiasaan lu masih sama. Lu bilang pengen tenang, tapi lu terus masuk ke lingkungan yang bikin lu chaos. Ini kayak lu bilang pengen sehat, tapi tiap hari makan gorengan tengah malam. Semesta tuh nggak denger omongan lu, bro. Dia baca pola hidup lu. Dan yang paling brutal, lu sering bohong sama diri sendiri. Lo tahu apa yang harus diubah tapi lo tunda. Lo tahu mana yang salah tapi lo rasionalisasi. Lo tahu ada yang gak beres di dalam diri lo, tapi lo sibuk nyalahin luar. Ini yang bikin energi lo makin gak selaras, karena ada konflik internal yang lo pendam terus. Dalam ajaran leluhur ada sindiran halus tapi nusuk, sing ngapusi awake dewe, bakal kesasar ing uripe. Siapa yang bohong sama dirinya sendiri, bakal tersesat dalam hidupnya. Dan ini bukan kutukan, ini konsekuensi alami dari ketidaksadaran. Sekarang coba lo tarik napas sebentar. Jujur aja, dari semua yang gue sebutin tadi, mana yang paling kena di hidup lo? Karena disitulah pintu awal perubahan. Bukan dari motivasi, bukan dari semangat sesaat, tapi dari kejujuran yang kadang pahit. Dan inget, semua hukum ini bukan buat ngehukum lo, tapi buat ngebantu lo ngerti pola. Semesta itu netral, dia cuma merespon. Jadi kalau hidup lo selama ini berantakan, itu bukan karena lo gagal sebagai manusia, tapi karena ada pola yang belum lo sadari. Sebenarnya selain hukum yang sering lo dengar kayak tarik-menarik, resonansi, vibrasi, ada lapisan hukum yang lebih halus, yang gue sebut sebagai hukum kejujuran eksistensi. Ini brutal, bro. Artinya gini, hidup lo akan selalu mencerminkan siapa diri lo sebenarnya, bukan siapa yang lo pura-pura jadi. Lo bisa acting kuat di luar, tapi kalau dalamnya rapuh, realita lo bakal bocorin itu pelan-pelan. Ini kayak retakan kecil di bendungan. Awalnya nggak kelihatan, tapi sekali jebol, selesai. Dalam tasawuf, ini nyambung sama konsep shidq atau kejujuran batin. Ketika hati, pikiran, dan tindakan selaras, di situ muncul kekuatan yang nggak berisik tapi nyata. Ada kalimat dalam ajaran Islam yang dalam banget.
dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Nah, itu bukan cuma soal moral, tapi soal pusat energi batin lo. Terus ada lagi hukum yang jarang dibahas, hukum kapasitas batin. Banyak orang pengen hasil besar tapi nggak siap nampungnya. Ibarat lu dikasih air 1 ember, tapi wadah lu cuma gelas, ya tumpah bro. Rezeki, kesempatan, bahkan relasi, semua itu butuh kapasitas. Dan kapasitas itu dibangun dari kedewasaan emosi, kestabilan pikiran, dan ketenangan batin. Kalau kita tarik ke ekonomi keuangan, ini kelihatan banget. Ada orang dapat uang banyak tapi nggak lama habis. Kenapa? Karena kapasitas batinnya belum siap. Dalam psikologi, ini disebut upper limit problem. Batas atas yang tanpa sadar lo pasang sendiri. Begitu hidup mulai naik, lo sabotase diri sendiri biar balik ke zona nyaman lama. Gila kan? Lo sendiri yang ngerem hidup lo. Lalu ada hukum fokus tersembunyi. Ini simple tapi sering disalahpahami. Energi lo mengalir ke apa yang lo fokuskan secara emosional, bukan sekadar pikiran. Jadi kalau lo terus fokus ke masalah sambil panik, lo lagi nyiram masalah itu biar tumbuh makin gede. Tapi kalau lo fokus ke solusi dengan tenang, lo lagi buka jalur baru. Ini bukan sugesti. Ini cara kerja otak dan emosi yang saling ngunci. Dalam stoikisme, prinsip ini mirip sama dikotomi kontrol. Fokus ke hal yang bisa lo kendalikan, lepasin yang nggak bisa. Kedengeran klasik, tapi prakteknya susah banget kalau batin lo masih berisik. Makanya orang yang kelihatan tenang itu bukan karena hidupnya nggak ada masalah, tapi karena dia nggak ngasih energi berlebih ke hal yang nggak penting. Sekarang gue lempar yang agak absurd tapi dalam. Hukum keterlambatan ilahi. Kadang lu ngerasa hidup lu telat, ketinggalan, orang lain udah jauh. Tapi sebenarnya ada timing yang lagi disiapin buat lu. Masalahnya, manusia sering panik duluan, akhirnya maksa jalan yang belum waktunya. Dan ujungnya malah nyasar. Ini kayak lu maksa buah matang padahal masih mentah. Rasanya pahit, bukan manis. Dalam sejarah, banyak tokoh besar baru jadi di usia yang gak muda. Tapi kita gak usah jauh-jauh. Lihat sekitar lo aja. Banyak orang yang baru nemu arah hidup setelah jatuh berkali-kali. Itu bukan kebetulan. Itu bagian dari penyelarasan. Lalu ada hukum cermin sosial. Orang-orang di sekitar lo itu bukan kebetulan. Mereka cermin dari kondisi batin lo. Lo sering ketemu orang toksik. Mungkin ada batas dalam diri lo yang belum lo tegakkan. Lo sering ketemu orang yang meremehkan. Bisa jadi ada bagian dari diri lo yang belum menghargai diri sendiri. Ini bukan nyalahin korban, tapi ngajak lo ngeliat pola. Dalam filsafat timur, ini mirip konsep karma. Bukan balasan instan, tapi rangkaian sebab akibat yang saling terkait. Setiap tindakan, pikiran, bahkan niat, ninggalin jejak. Dan jejak itu balik lagi ke lo dalam bentuk pengalaman hidup. Dan yang paling bikin mikir, hukum keheningan batin. Di era yang berisik ini, orang takut banget sama diam. Padahal justru di diam itu, lo bisa dengar arah. Bukan suara luar, tapi suara dalam yang sering ketutup sama notifikasi, opini orang, dan ketakutan lo sendiri. Orang yang bisa tenang di tengah kaos biasanya dia yang paling selaras. Kalau kita tarik ke sains, ini nyambung sama kondisi otak yang masuk ke gelombang alfa atau theta. Kondisi di mana lo lebih intuitif, lebih jernih, dan lebih terhubung sama diri sendiri. Tapi untuk sampai ke sana, lo harus berani lepas dari distraksi. Dan itu yang paling susah di zaman sekarang. Sedikit catatan ya lur, semua yang gua bahas ini bukan doktrin yang harus lo telan mentah-mentah. Ini perspektif yang bisa lo uji di hidup lo sendiri. Ambil yang nyambung, rasain, dan lihat hasilnya. Karena kebenaran yang paling kuat itu bukan yang lo dengar, tapi yang lo alami. Dan ingat, semua hukum ini bukan berdiri sendiri. Mereka saling nyambung, saling menguatkan. Begitu satu lo pahami, yang lain bakal ikut kebuka. Sekarang pertanyaannya, lo masih mau hidup dengan cara lama? Atau mulai berani nyetel ulang frekuensi hidup lo? Nah bro, ini bagian yang biasanya bikin orang diam mendadak, karena yang kita bahas sekarang bukan teori keren, tapi fakta yang sering kejadian. Pahit, nyebelin,
Tapi jujur banget, jadi kalau lo ngerasa ketampar, santai, berarti lo masih hidup dan masih punya kesempatan buat benerin arah. Sebenarnya fakta paling umum yang jarang diakuin adalah ini. Banyak orang gak bener-bener hidup, mereka cuman bereaksi. Bangun pagi langsung buka HP, lihat hidup orang lain, ngerasa kurang, terus ngejalanin hari dengan energi sisa. Tanpa sadar, lo udah ngasih kontrol hidup lo ke hal-hal kecil yang bahkan gak penting. Dan lucunya, di akhir hari lo capek, padahal lo gak benar-benar maju. Ada satu pola yang sering banget kejadian. Orang pengen hidup berubah tapi gak mau kehilangan kebiasaan lamanya. Ini kayak lo pengen badan ideal tapi masih peluk erat gorengan tengah malam. Lo pengen tenang tapi masih kecanduan drama. Jadi sebenarnya lo bukan gagal berubah. Lo cuma belum rela lepas dari hal yang ngerusak lo. Gue kasih pahitnya dikit ya. Banyak orang lebih takut kehilangan kenyamanan palsu daripada kehilangan potensi besar dalam hidupnya. Mereka tahu ada yang salah, tapi milih, ya udahlah, daripada harus ngerombak diri. Dan disitulah hidup jadi stagnan, bukan karena nggak ada jalan, tapi karena nggak ada keberanian. Dalam psikologi modern, ini nyambung sama konsep cognitive dissonance, ketidaknyamanan saat realita nggak sesuai sama keyakinan. Tapi bukannya dibenerin, malah ditutupin dengan alasan, gue emang begini orangnya, situasi gue beda. Padahal dalam hati kecilnya tahu, ada yang bisa diubah. Kalau kita tarik ke sudut pandang stoikisme, kayak yang sering diomongin Epictetus, penderitaan manusia itu bukan dari kejadian, tapi dari cara dia memandang kejadian itu. Masalahnya, kebanyakan orang nggak sadar cara pandangnya udah rusak dari awal. Jadi apapun yang terjadi, ditafsirkan sebagai beban, bukan pelajaran. Dan ini nyambung ke hukum semesta yang sering nggak disadari. Hukum pola berulang. Kalau lu nggak belajar dari satu kejadian, hidup bakal ngulang lagi dengan versi yang lebih keras. Lu disakitin di relasi, nggak belajar, nanti ketemu lagi tipe yang mirip. Lu gagal finansial karena pola tertentu, nggak sadar, nanti kejadian lagi dengan angka yang lebih besar. Ini bukan kutukan, ini sistem pembelajaran. Ada juga fakta yang bikin banyak orang nggak nyaman. Sebagian besar keputusan hidup lo itu bukan sadar, tapi hasil program lama. Didikan kecil, trauma, lingkungan, semua itu ngebentuk skrip di kepala lo. Jadi ketika lo merasa memilih, sebenarnya lo cuma menjalankan program. Dan selama program itu nggak diubah, hasilnya bakal sama terus. Dalam ekonomi keuangan ini kelihatan jelas. Orang dengan pola scarcity atau merasa kurang terus, walaupun dikasih uang banyak, tetap ngerasa nggak cukup. Dia belanja impulsif, takut investasi, atau justru terlalu pelit sampai kehilangan peluang. Jadi masalahnya bukan di jumlah uang, tapi di cara dia memandang uang. Nah, gue lempar teori ala channel kita. Ini yang gue sebut hukum ambang kesadaran. Setiap orang punya batas kesadaran tertentu. Selama hidup lo masih di bawah ambang itu, lo bakal terus mengulang pola lama. Tapi begitu lo tembus, tiba-tiba perspektif lo berubah, keputusan lo berubah, dan hidup lo mulai ikut berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena lo naik level. Dan yang bikin lucu sekaligus tragis, banyak orang nunggu motivasi buat berubah. Padahal motivasi itu kayak gula manis sebentar, habis itu drop lagi. Yang beneran ngerubah hidup itu kesadaran yang nyakitin, yang bikin lo nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Dalam ajaran Islam ada pengingat yang halus tapi nusuk. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Kadang fase berat, kegagalan, bahkan kehilangan, itu justru cara Allah nyelarasin lo. Tapi karena lo nolak, lo malah makin jauh dari arah yang harusnya. Sedikit catatan ya lur, ini bukan berarti semua kejadian buruk itu harus diterima tanpa usaha. Bukan juga berarti lo harus pasrah. Ini soal cara lo membaca kejadian sebagai hukuman atau sebagai petunjuk. Karena beda cara baca, beda arah hidup. Sekarang coba lo jujur. Berapa banyak hal di hidup lo yang sebenarnya udah ngasih tanda, tapi lo abaikan? Berapa kali lo ngerasa, kayaknya gue harus berubah, tapi lo tunda? Nah disitulah titik rawan lo. Nah bayangin bentar bro. Lo bangun pagi tanpa beban aneh di dada,
Pikiran gak ribut kayak pasar pagi. Keputusan terasa ringan tapi tepat. Duit masuk gak harus selalu dikejar panik. Relasi juga lebih sehat karena lo gak lagi haus pengakuan. Itu bukan mimpi halu, itu kondisi ketika energi lo mulai selaras sama hidup yang lo jalani. Bukan berarti masalah hilang, tapi cara lo ngadepinnya berubah total. Dan anehnya, hasilnya ikut berubah. Jadi gini, sebenarnya penyelarasan itu bukan ritual ribet atau harus jadi orang lain, tapi justru balik ke diri lo yang paling jujur. Langkah pertama yang sering diremehkan tapi krusial. Lo harus berhenti lari dari diri sendiri. Duduk sebentar tiap hari, tanpa distraksi, tanpa HP, tanpa musik, cuman lo dan pikiran lo. Awalnya nggak enak, gelisah, bahkan pengen kabur. Wajar. Karena selama ini lo nggak pernah beneran ketemu diri lo sendiri. Dari situ lo mulai kenalin pola. Perhatiin pikiran yang sering muncul, emosi yang sering naik, reaksi yang otomatis keluar. Jangan langsung diubah. Cukup disadari dulu. Ini yang dalam psikologi disebut awareness, kesadaran. Dalam tasawuf, ini mirip proses muhasabah, ngeliat diri tanpa topeng. Dan percaya deh, kesadaran itu setengah dari perubahan. Setelah lo mulai sadar, pelan-pelan lo rapihin energi lo. Caranya bukan dengan pura-pura positif, tapi dengan jujur lalu diarahkan. Misalnya lo lagi cemas, jangan ditolak, tapi tanyain, ini karena apa? Dari situ lo bisa bedain mana yang real, mana yang cuma asumsi liar. Ini penting banget karena energi negatif yang gak dipahami itu kayak bocor halus yang bikin hidup lo lemes terus. Terus lo mulai latih fokus. Bukan fokus ala ambisi buta, tapi fokus yang tenang. Setiap hari pilih 1-2 hal yang memang penting, kerjain dengan penuh hadir. Jangan sambil mikirin 10 kemungkinan gagal. Ini melatih otak lo buat sinkron antara niat dan tindakan. Dalam hukum semesta, ini nyambung ke alignment antara pikiran, perasaan, dan aksi. Nah, bagian yang sering bikin orang skeptis. Masa cuma gitu doang bisa ngubah hidup? Wajar bro, karena lo terbiasa mikir perubahan harus dramatis. Padahal yang konsisten dan sederhana justru paling ngaruh. Ibarat lo nyetel arah kapal, geser sedikit tapi konsisten, ujungnya bisa beda benua. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam. Lo harus berani nyaring lingkungan. Bukan berarti jadi antisosial, tapi lo sadar mana yang bikin energi lo naik, mana yang bikin drop. Obrolan yang isinya keluhan terus, drama, atau gosip. Itu nyedot energi lo tanpa lo sadar. Sedangkan lingkungan yang sadar, walaupun sederhana, itu kayak nge-charge batin lo. Dalam konteks finansial, ini penting banget. Orang yang selaras biasanya lebih jernih ngelihat peluang. Dia nggak buru-buru, tapi juga nggak ragu. Keputusan dia lebih matang, bukan karena dia paling pintar, tapi karena dia nggak keburu panik. Dan dari situ, uang jadi lebih mudah mengalir. Bukan karena magic, tapi karena keputusan yang lebih tepat. Sekarang gue lurusin satu hal biar lo nggak salah arah. Semesta itu ciptaan Allah, bukan Allah itu sendiri. Jadi jangan sampai lo nyembah konsep tapi lupa sumbernya. Energi, hukum, vibrasi, semua itu sistem yang Allah ciptakan supaya hidup ini punya keteraturan. Jadi ketika lo selaras, sebenarnya lo lagi mengikuti aturan yang udah ditetapkan, bukan mengendalikan segalanya. Dalam ajaran Islam ada satu pengingat yang dalam. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Ini bukan cuma soal ibadah formal, tapi juga kesadaran bahwa lo nggak sendirian dalam proses ini. Ada hubungan vertikal yang bikin hati lo lebih tenang, dan itu ngaruh langsung ke energi lo. Sekarang gue tahu ada yang mikir, tapi hidup gue udah berantakan duluan, mulai dari mana? Jawabannya sederhana tapi nggak gampang. Mulai dari yang kecil tapi konsisten. Rapihin tidur, rapihin pikiran, rapihin ucapan. Jangan nunggu hidup rapi baru lo berubah. Justru lo berubah dulu, hidup pelan-pelan ikut rapi. Dan satu lagi, jangan kejar hasil dulu. Fokus ke proses penyelarasan. Karena kalau lo terlalu nempel sama hasil, lo balik lagi ke pola lama, maksa. Padahal yang kita bangun di sini justru kebalikannya, yaitu kesadaran dan ketenangan. Sedikit catatan ya bro, semua yang gua bahas ini sifatnya umum. Bukan resep instan yang pasti cocok buat semua orang. Hidup lo unik,
Jadi silakan lo sesuaikan dengan kondisi lo. Ambil yang kena, praktekin pelan-pelan, dan rasain sendiri perubahannya. Kalau lo konsisten pelan tapi pasti lo bakal ngerasain pergeseran. Cara lo mikir beda, cara lo ngerespon beda, dan tanpa lo sadari, hidup lo ikut berubah. Bukan karena lo jadi orang baru, tapi karena lo akhirnya jadi diri lo yang selaras. Nah, bayangin beberapa tahun ke depan, bro. Lo duduk santai, bukan karena hidup lo tanpa masalah, tapi karena lo udah ngerti cara mainnya. Pikiran lo nggak lagi liar tiap ada tekanan, hati lo nggak gampang goyang cuma karena omongan orang, dan langkah lo lebih pasti walaupun pelan. Hidup lo mungkin nggak jadi sempurna versi sosial media, tapi rasanya utuh, dan itu mahal banget. Sebenarnya yang berubah bukan dunia lo duluan, tapi cara lo hadir di dalamnya. Dulu lo reaktif, sekarang lo sadar. Dulu lo maksa, sekarang lo selaras. Dulu lo ngejar semuanya, sekarang lo tahu mana yang layak dikejar, mana yang harus dilepas. Dan dari situ, realita lo ikut menyesuaikan, pelan tapi pasti. Jadi kalau hari ini hidup lo masih berantakan, santai, itu bukan vonis, itu cuman feedback. Ibarat dashboard mobil, lampu nyala bukan buat nakutin, tapi buat ngasih tahu ada yang perlu diperbaiki. Masalahnya, banyak orang malah nutup lampunya, bukan benerin mesinnya. Absurd kan? Tapi nyata. Gue mau kasih sindiran halus tapi dalam. Lo tuh bukan kurang pintar, bukan kurang mampu. Lo cuma terlalu sering ngelawan arah yang seharusnya lo ikutin. Dan selama lo masih keras kepala di situ, ya capeknya bakal terus berulang. Jadi kalau lo masih ngerasa hidup berat, mungkin bukan karena beban lo terlalu besar, tapi karena lo bawa dengan cara yang salah. Dalam ajaran Islam ada pengingat yang adem tapi ngena. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi banyak orang berhenti di kata kesulitan dan lupa ada kemudahan yang nunggu setelah lo selaras dan sabar. Jadi jangan buru-buru nyimpulin hidup lo gagal, cuman karena lagi di fase berat. Sekarang gue tantang dikit ya. Daripada lo nonton ini terus bilang, wah dalam banget, tapi besok balik ke pola lama, mending lo ambil satu hal kecil dari semua yang kita bahas, dan beneran lo jalanin. Karena perubahan itu bukan soal ngerti banyak, tapi soal berani mulai. Dan buat lo yang udah share video ini ke temen, ke grup WA keluarga yang isinya debat receh, ke tongkrongan yang biasanya bahas hal random, lo itu kayak nyebarin benih kesadaran di tempat yang gak terduga. Siapa tahu satu orang ke-trigger, terus hidupnya berubah. Pahala sosial versi semesta nggak kelihatan tapi efeknya jalan terus. Akhirnya bro, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, paling kaya, atau paling terlihat. Tapi siapa yang paling selaras sama dirinya, sama jalannya, dan sama aturan yang Allah tetapkan. Karena disitulah ketenangan lahir. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Sekarang gue penasaran, dari semua yang lo denger, bagian mana yang paling nusuk ke hidup lo? Dan kenapa itu yang paling kena? Coba tulis di komentar, kita ngobrol di sana.